cukup dua orang suka sama suka, kemudian pihak laki-laki memberikan mahar kepada perempuan, pihak perempuan menyetujui mahar itu, maka terjadilah proses atau akad nikah, disebut dengan nikah muta. Maharnya boleh berupa HP, pulpen, uang seberapa saja. Pokoknya yang penting suka sama suka, ada maharnya, walaupun itu semurah apapun, maka mereka anggap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan masuk pada tanggal 10 Muharram atau disebut hari Asyura. Nah, berdiskusi masalah kajian keislaman, maka salah satu yang terhangat adalah topik aliran keagamaan atau kita sebut sebagai aliran keagamaan atau sekte keagamaan yang bernama Syiah. Nah, Syiah ini menjadikan 10 Muharram sebagai hari kebesarannya karena saat itu Imam Hussein radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala. Dan hari itu juga menjadi hari ratapan, ya. Banyak yang mencederai dia sendiri, bahkan sampai merusak dirinya. Tentu saja ini ritual sesat yang berlebihan. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan review buku Epistemologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah, karya Profesor Dr. Muhammad Baharun, ya, doktor pemikiran Islam dan sekaligus sebagai ahli atau pakar Syiah di MUI Pusat. Ya, buku ini jika dilihat judulnya Epistemologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah, mungkin bisa diterjemahkan sebagai dasar-dasar pemikiran pemahaman Syiah yang menjadikan dia sebagai aliran yang antagonis, ya, antagonis yang selalu berseberangan dengan aliran mainstream Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Syiah dengan Ahlus Sunnah adalah tidak akan pernah bersatu. Dia ibarat minyak dan air. Nah, buku ini merupakan kumpulan makalah, artikel-artikel opini yang bersifat ilmiah populer dan sangat bagus untuk para dai, para pemikir, para intelektual untuk membaca lebih dalam apa itu yang dimaksud dengan epistemologi antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah. Buku ini ada 13 tema sentral, ya. Tapi saya hanya akan menyoroti 2 tema besar, yakni Imamah dan Mut'ah. Ini dia nih perbedaan mendasarnya. Kalau Imamah ini lebih kepada kajian teologisnya Syiah yang menjadi dasar atau epistemologi antagonismenya, itu Imamah. Apa itu Imamah? Sebenarnya kalau sederhanakan, ya, Imamah ini sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Baharun, ya, ada 2 sebenarnya, pengertian secara bahasa dan istilah. Nah, kalau imamah itu dalam segi bahasa kan pemimpin, tapi istilah itu lebih khusus lagi. Kalau istilah kan Syiah itu menganggap bahwasanya imamah itu bukan sekedar pemimpin, tetapi wakil Allah di muka bumi ini yang merupakan penerus kenabian yang bersifat maksum. Jadi imamah ini adalah sama dengan nabi, ya, nabi yang bersifat maksum, pemimpin negara sekaligus sebagai penafsir tunggal keagamaan. Di apa yang diucapkan oleh imamah, oleh para imam itu, imam 12 itu, maka itu menjadi sumber rujukan
satu-satunya agama. Pertanyaannya, adakah orang maksum setelah Nabi wafat? Di situ masalahnya. Nah, orang-orang Syiah menganggap bahwasanya ya seharusnya yang menjadi penerus Nabi itu adalah keluarga Nabi yang disebut sebagai Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata ya dalam realitasnya justru Abu Bakar yang dibeat menjadi khilafah atau khalifah. Disinilah permasalahan utama muncul, sehingga pendukung Ali ini membuat mengkapitalisasinya Ali ini sebagai seharusnya dia menjadi khalifah, tapi malah Abu Bakar yang menjadi khalifah yang dibeat oleh umat Islam, sehingga terjadilah polarisasi ya. Pada akhirnya ya ada pertentangan dan sampai saat ini terbentuklah katakanlah golongan yang disebut dengan Syiah. Syiah ini pendukung Ali yang menganggap bahwasanya seluruh ya orang-orang yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar adalah golongan yang terlaknat dan sesat. Oleh karena itu Syiah berpandangan bahwasanya ya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Aisyah istri Nabi adalah terlaknat dan murtad. Karena itu ya syahadat Syiah itu begini: asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, wa anna waliyan waliullah, Ali adalah wali Allah. Kemudian tambah lagi, wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman finnar, bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka. Kira-kira kalau sahabat Nabi sekaliber Abu Bakar, sekaliber Umar, sekaliber Utsman dimurtadkan, dikafirkan dan masuk dalam neraka, kita ini bagaimana? Disitulah letak masalahnya. Jadi kita pahami bahwasanya pemahaman dasar Syiah atau epistemologi pemahaman Syiah adalah imamah, kepemimpinan harus dari keturunan atau Ali dan keturunannya. Selain itu maka tidak diakui. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan akal sehat dan juga nas Al-Quran dan hadis, sebab dalam Al-Quran juga dalam hadis tidak ada pun satu ayat atau hadis mengatakan bahwasanya setelah Rasulullah wafat Ahlul Bait harus menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk dalam kategori maksum. Tidak ada, hanya direka-reka dan dikarang-karang oleh aliran sesat Syiah. Yang kedua, kita bahas masalah mut'ah. Nah, ini yang paling menarik juga ini, mut'ah ini, karena mut'ah ini kan bagian daripada syariat agama Syiah atau syariat aliran Syiah. Apa itu mut'ah? Ya, mut'ah sebenarnya kalau kita kaji dalam perspektif syariat, ya nikah sementara, nikah muakkad, nikah yang terikat dengan waktu. Ya, Syiah berkeyakinan bahwasanya nikah mut'ah ini masih ada, masih boleh berlaku, yaitu menikahi perempuan ya dengan jangka masa tertentu, dengan mahar tertentu, dan tidak membutuhkan wali. Tidak membutuhkan wali, apalagi saksi. Cukup dua orang suka sama suka, kemudian pihak laki-laki memberikan mahar kepada perempuan, pihak perempuan menyetujui mahar itu, maka terjadilah proses atau akad nikah, disebut dengan nikah mut'ah. Maharnya boleh berupa HP, pulpen, uang seberapa saja. Pokoknya yang penting suka sama suka, ada maharnya, walaupun itu semurah apapun, maka mereka anggap sah. Tentu ini adalah
dalam perspektif Ahlussunnah Jamaah atau agama Islam, maka itu disebut nikahun batil, nikah yang batil. Dan lebih parah lagi, sebab menggunakan agama dalam menjustifikasi untuk menjustifikasi kesesatannya dan kemaksiatannya. Oleh karena itu, buku ini Epistemologi Antagonisme Syiah dari Mama sampai Buddha sangat layak dibaca, utamanya bagi para dai, bagi para calon ulama atau ulama, akademisi dan masyarakat umum untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Syiah dalam agamanya dan sejauh mana masalah-masalah yang ditimbulkan Syiah baik dalam internal umat Islam maupun dalam skala global. Karena ternyata Syiah ini memang hobinya membuat makar, dan terbukti di mana banyak Syiah di situ permasalahan kerap muncul. Di Yaman atau di Pakistan, kemudian di Libanon, di mana saja di mana ada Syiah, di situ selalu muncul konflik-konflik, apalagi orang Syiah yang berada di tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu perlu membaca lebih banyak buku-buku yang berkualitas agar kita ini terhindar daripada malapetaka yang ditimbulkan oleh Syiah dan terhindar daripada aliran sesat dan menyesatkan Syiah itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.